Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi FEMCalc atau Fixed End Moment Calculator. Ini aplikasi saya buat sendiri untuk menghitung reaksi ujung dari balok jepit yang terjepit pada kedua ujungnya, eh, yang nantinya hasilnya itu akan digunakan dalam analisa struktur metode kekakuan baik yang berbentuk matriks maupun yang klasik seperti metode cross atau distribusi moment atau yang metode slab deflection ya. Bagi yang pelajari analisa struktur tentu masih ingat ya, masih paham momen primer itu kapan dibutuhkan. Nah, untuk menghitung momen primer biasanya kita menggunakan tabel. Jadi ada tabel yang sudah tersedia, itu ada formula-formulanya atau rumus-rumusnya daripada momen primer, sehingga kita bisa menghitung dari formula tersebut. Nah, di sini aplikasi ini bukan untuk menggantikan formulasi tabel, tapi untuk yang lebih advance ya. Jadi kalau di tabel itu bebannya satu-satu aja, kalau di sini bebannya bisa bervariasi, gabungan dari beban terpusat P atau beban terpusat momen atau beban terdistribusi. Itu dan beban terdistribusinya juga bisa bervariasi ya, bisa ada 3 beban sekaligus sesuai dengan bentangan yang ada di sini. Ada bentang pertama, bentang kedua, bentang ketiga, atau 2 bentang saja. Nanti kita akan pelajari dalam contoh soal nanti berikutnya. Jadi ini untuk advance-nya ya. Kalau misalnya mau pakai tabel, cara cepat untuk satu beban saja yang berlaku, misalnya beban terdistribusi merata semuanya atau beban segitiga dan seterusnya, pakailah tabel. Mau pakai di sini juga nggak masalah ya. Tapi ini lebih lebih saya tujukan untuk beban-beban yang lebih advance. Oke. Nah, saya perkenalkan fitur lainnya yaitu teori balok. Di sini ada teori balok Bernoulli dan Timoshenko. Eh, yang Bernoulli itu untuk analisa struktur yang tidak memperhitungkan pengaruh dari deformasi geser. Di mana kita ketahui selama ini eh, prinsip Bernoulli atau Navier-Bernoulli itu hanya memperhitungkan pengaruh dari deformasi lentur. Untuk deformasi geser dianggap sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Dan memang untuk balok-balok normal, hal ini masih bisa diterima karena memang pengaruh dari deformasi geser memang tidak terlalu signifikan. Namun untuk balok-balok yang umumnya sudah tinggi, misalnya seperti balok tinggi yang punya perbandingan rasio tinggi terhadap panjangnya itu lebih dari 2 atau 2,5 ya, lupa saya, pokoknya balok tinggi lah, di mana pengaruh dari deformasi geser sangat besar, sehingga untuk memperoleh gaya dalam itu kita tidak boleh hanya memperhatikan deformasi lentur saja, tapi juga harus memperhatikan deformasi geser. Nah, itu menggunakan teori balok Timoshenko. Bagi yang belum pernah dengar, ya berarti selama itu kita hanya mempelajari teori Bernoulli, belum diperkenalkan dengan teori Timoshenko. Mungkin nanti pada saat sudah tingkat advance, sudah tingkat lanjut, kalian mungkin bisa mendapatkan eh, pemahaman penggunaan teori Timoshenko ya. Oke. Kemudian fitur berikutnya, kedua ujung ini juga bisa kita rubah, bukan cuma jepit saja, tapi juga yang bersifat sendi maupun bebas. Bebas ini berarti tanpa support ya, tanpa tumpuan, misalnya seperti ini. Maka di sini akan menjadi balok cantilever biasa dan outputnya hanya berupa lundutan di titik satu dan rotasi di titik satu, kemudian reaksi peratakan di ujung 4 ya, berupa momen dan gaya reaksi vertikalnya ya. Kalau sendi dengan jepit maka itu tetap merupakan momen primer ya. Sedangkan kalau di bawah ini saya ganti dengan sendi, maka hasilnya akan memperoleh reaksi di titik satu termasuk rotasinya
dan reaksi di ujung 4 juga rotasinya. Jadi yang ini bisa kita gunakan juga untuk metode fleksibilitas ya, misalnya metode fleksibel di yang matriks atau di metode gaya yang menggunakan eh, rotasi ujung pada balok yang di convert ke ke status tertentu ya, untuk menghilangkan redundan maksudnya. Oke. Kalau salah satunya saya bikin sendi, kemudian salah satunya bebas, maka ini akan mengeluarkan data yang tidak masuk akal ya. Hasilnya adalah 1 juta tahun cahaya. Maksudnya nilainya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena ini bukan suatu bentuk yang bisa dihitung ya. Karena sudah menjadi struktur yang tidak bisa didefine ya, undefined. Oke, jadi untuk awalnya sini saya jepit dulu. Kemudian ada untuk satuan, ini belum saya masukkan yang imperial unit kayak feet, inch atau apa pounds dan sebagainya saya belum masukkan. Nanti mungkin di update berikutnya akan ada konversi satuan secara otomatis. Kemudian ada pengisian data untuk modulus elastisitasnya. Satuannya tergantung dari yang kita pilih sini ya. Kalau kita pilih yang kilogram sini maka akan berubah otomatis ya. Tergantung yang kita pilih di atas ya satuannya. Kemudian data untuk momen inersia. Dan kalau di sini saya hidupkan yang Chimosenko, itu akan ada data isian untuk angka position, luas penampang, dan koefisien geser K. Eh, Data koefisien geser K ini nanti mungkin kalau bisa dicari di internet, itu akan ada dalam bentuk tabel untuk berbagai penampang dari yang segi 4, bulat, segitiga, sampai yang ke berbentuk penampang profil baja, profil I, profil H, atau profil L, dan seterusnya. Ya. Oke, untuk di aplikasi yang kita gunakan selama ini, misalnya kayak SAP 2000, Stat Pro, dan lain-lain, itu semuanya sudah menggunakan teori Balog-Timoshenko ya. Jadi tidak lagi menggunakan teori Balog-Bernoulli. Untuk teori Bernoulli ini memang hanya untuk pembelajaran, karena memang kita tidak bisa mempelajari Timoshenko tanpa memahami teori Bernoulli terlebih dahulu. Jadi kalau nanti kita memeriksa hasil output kita dengan atau membandingkan hasil kita dengan aplikasi, maka harus misalnya kalau kita pakai teori Bernoulli, maka kita harus memodifikasi nilai-nilai tertentu, parameter-parameter tertentu dalam aplikasi tersebut agar bisa menghasilkan output yang sama dengan teori Bernoulli. Kalau untuk Timoshenko, maka itu tidak banyak, tidak parameter-parameternya tidak harus dirubah. Oke. Nah, eh, untuk fitur beban seni sendiri ini bisa kita nonaktifkan. Misalnya sini saya deteksi beban -7, minus saya taruh minus karena pengisian data di sini sesuai dengan eh, aturan tangan kanan atau aturan eh, koordinat global XY. Kalau Y ke atas itu plus, Y X ke kanan itu plus. Sebaliknya kalau X ke kiri negatif, Y ke bawah itu negatif. Karena bebannya menghadap ke bawah, maka di sini harus -7. Kalau misalnya saya ingin tidak mengambil beban P, maka saya hilangkan centang sini, maka beban P itu otomatis akan hilang, walaupun datanya masih ada ya, masih ada di sini dia. Cuma karena di sini saya hilangkan, maka beban P itu tidak akan dihitung oleh aplikasi ini. Berikutnya di sini ada momen. Momen ini arahnya juga sama dengan konfis tangan kanan ya, konsep tangan kanan. Jadi kalau saya isi momennya plus, maka dia akan searah dengan tangan kanan. Kalau saya isi minus, maka dia akan berlawanan dengan arah tangan kanan. Seperti itu ya. Ini sama dengan beban terpusat P tadi. Kalau saya tidak ingin masukkan, tinggal saya hilangkan centangnya, maka momen-momen yang tadi ada nilainya, itu belum hilang ya, masih ada datanya di sini. Cuma kalau saya hilangkan centangnya, maka dia akan hilang dan tidak akan masuk dalam perhitungan. Oke. Kemudian untuk beban W atau beban terdistribusi, eh, ini bisa kita isi satu persatu seperti ini. Kalau saya isi di sini -2, berarti data sini 0, maka dia akan menjadi beban segitiga. Kalau ingin segitiga penuh semuanya, tentu harus dicari ketinggian masing-masing koordinat.
ya, agar tidak jadi rancu modelnya. Oke. Nah, itu cara pengisian data untuk moment primer, apa untuk beban terdistribusi. Kalau ingin yang beban merata seperti ini ya. Nah, dia akan merata secara penuh dari ujung 1 ke ujung 4. Oke. Kemudian di sini ada pengisian koordinat X. Koordinat X ini untuk mengisi data setiap join ya. Koordinatnya berapa dalam arah X. Misalnya panjang batang semuanya ini 12 ya. Kemudian jarak dari join 3 ke join 4 itu misalnya jaraknya 5. Maka di sini jangan diisi 5 ya, tapi diisi 12 kurang 5 berarti ada 7. Seperti itu. Kemudian jarak join 2 ke join 3 misalnya jaraknya 3. Maka di sini jangan diisi 3 tapi diisi 7 kurang 3 adalah 4. Seperti itu. Atau misalnya join 1 ke join 2 4, jaraknya taruh 4 sini. Kemudian join 2 ke join 3 jaraknya 3. Maka di sini taruh 4 tambah 3 7. Kemudian jarak join 3 ke join 4 misalnya jaraknya 5. Berarti 7 tambah 5 12. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan diisi jarak di antara dua titik, tapi diisi jarak dari titik join 1. Jadi join 1 ke join 2 jaraknya 4, join 1 ke join 3 jaraknya 7, join 1 ke join 4 jaraknya 12. Seperti itu ya. Jadi koordinatnya. Pilihan di sini adalah untuk mengisi jumlah digit di belakang koma. Jadi kalau mau diisi 10, maka akan ada 10 digit di belakang koma. Di sini batas maksimalnya 14 dan minimumnya 2. Jadi kalau misalnya kita isi 1 tidak mau ya, dia akan otomatis mengatakan error ya. Jadi diisinya itu minimal 2 dan maksimal 14. 14 digit. Kita tidak bisa lebih dari 14. Kalau 14 dia juga akan error ya. Nah, maunya sini pakai 6 untuk pembuktian uh, bukan pembuktian juga ya, jadi untuk membandingkan hasil dari FEMCALC ini dengan aplikasi. Nanti kita akan ke sana. Nah, di sini juga ada, kalau saya klik informasi di sini, maka akan masuk ke tab yang help ya. Di sini sebenarnya bukan help ya, tapi sekedar informasi tentang aplikasi ini ya. Di sini ada pemberitahuan aplikasi ini diproteksi dengan tujuan bla 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 ya. Jadi maksudnya eh, ini saya lock ya, seperti ini. Saya protect. Kenapa? Supaya jangan sampai ada yang nggak sengaja keklik, kemudian kepindah, apa segala macam bla bla bla, kemudian hasilnya ujung-ujungnya aplikasinya error. Nah, untuk mencegah jangan sampai terjadi begitu, saya protect ya. Tapi tanpa password ya. Itu tidak ada password. Di sini saya jelaskan ya dengan password yang blank ya. Jadi kalau mau di unprotect, diklik saja, mau di protect, diklik lagi, oke, seperti itu ya. Jadi tanpa password. Jadi saya tidak mengunci untuk dengan password tertentu yang kalian tidak bisa buka ya. Jadi tanpa password, password tanpa isi ya, blank password namanya. Oke. Kemudian di sini ada file type temp ya, worksheet temp. Nah ini adalah seluruh proses yang muncul di dalam sini, dashboard sini. Jadi perhitungannya itu ada di sini semua. Ya dari ujung sini sampai sini, yang tabel ini. Nah di sini ada prosesnya dari kemana kemana. Nah itu sulit untuk menjelaskan saya karena data-datanya terlalu banyak, banyak link-linknya ini ya, putar-putar ke sana kemari. Jadi panjang nanti menjelaskan itu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Tantangan buat kalian juga ya kalau ingin tahu cara kerjanya, tinggal kalian pelajari di sini ya. Ini nggak ada trik khusus, nggak ada tabel yang, nggak ada sheet yang saya hidden ya. Jadi tidak ada yang saya hidden. Kalau saya hide itu muncul seperti ini akan muncul di sini ada yang di hide ya. Nah di sini tidak ada yang saya hidden, jadi sheetnya bisa dibuka semua. Ini open source, semua bisa lihat, bisa melihat isinya apa yang terjadi di sini. Kemudian untuk tabel yang di sini untuk pengaturan tampilan daripada grafik ini ya, pengaturan dari grafik ini. Jadi di sini kan berubah-ubah. Jepit sendiri dia otomatis seperti ini, bebas dia berubah otomatis begitu ya grafiknya ini. Nah itu pengaturan ini grafik itu ada pada tabel sini ya. Oke, sedangkan sini ada sheet untuk case one, ini case untuk hasil
perbandingan perhitungan pembebanan seperti ini yang saya hitung pakai SAP 2000 dapat hasilnya sekian, kemudian dengan menggunakan aplikasi Engine Lab Frame 2D dapat hasilnya sama dengan SAP ya. Misalnya ini 11, untuk reaksi vertikal sini, maka di sini 11,76354 sama. Kemudian dapat momen 28,446875 sama. Kemudian untuk titik berikutnya reaksi vertikalnya 10,754 sama ya, ini sama semuanya. Nah, hasil yang saya peroleh di FEMCALC juga sama di belakang, sampai 6 belakang koma itu sama semua ya. Bahkan plus minusnya juga sama ya. Jadi ini cukup memuaskan hasilnya. Bahkan saat saya bandingkan dengan di case 2 ya. Kalau yang ini untuk teori Bernoulli, ini untuk teori Timoshenko. Nah, untuk Timoshenko, sayangnya untuk yang frame Angeline frame 2D ini tidak tidak menyediakan yang fitur Timoshenko sehingga tidak tersedia. Sehingga yang saya bisa bandingkan hanya SAP dengan aplikasi FEMCALC. Dan alhamdulillah hasilnya sampai 6 belakang koma sama ya. Bahkan saya pernah mengujinya dengan 10 digit di belakang koma, hasilnya semuanya sama sampai 10 digit belakang koma ya. Baik yang teori Timoshenko maupun teori Bernoulli. Untuk yang case 2 berikutnya ada ini untuk balok seperti ini pembebanan. Jadi hanya 2 bentang seperti ini. Ini juga bisa dihitung. Kalau di case 1 3 bentang ya. Ada yang segitiga sebelah sini, segi 4, kemudian segitiga, atau menjadi beban trapesium seperti ini. Di case 2 ini hanya dua bentang. Satu beban segi 4, kemudian satu beban trapesium. Nah, hasil yang diperoleh di SAP itu bisa terbukti sama dengan Nginlab, juga sama dengan FEMCALC ya. Nanti bisa kalian buktikan, kalian buka sendiri aplikasi ini, kalian bisa periksa. Atau nanti dalam video tutorial berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana saya menghitung di SAP 2000. Demikian juga untuk yang metode teori balok Timoshenko untuk diperoleh hasil yang sama sampai 6 belakang koma ya dengan aplikasi FEMCALC. Nah, ini kan baru beban merata semua. Di case 3 itu sudah ada gabungan ya. Sudah ada beban terpusat, sudah ada momen sekaligus bekerja seperti ini ya. Di SAP saya hitung hasilnya dapat sekian. Di Engine Lab hasilnya sama, hasilnya ini 12,83842 ya. Ini kondisinya sendi di sini ya, sendi jepit ya. Ini dapat 18,828,472 sama momen reaksi berikutnya 26,171,528 oke sama momennya minus 61 oke. Nah, di FEMCALC juga sama ya. Ini kalau dilihat reaksi ujung sini 12 koma sama ya. Momennya reaksi peletakannya 21,17528 sama momennya 61,05833 sama ya. Oke. Untuk teori balok Timoshenko kita peroleh nilainya yang sama juga dengan SAP FEMCALC-nya 12,83194 12,83194 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan data di aplikasi FEMCALC untuk yang case 3 ini ya. Untuk yang case 3 ini bagaimana cara mengisinya? Pertama untuk beban merata sini 3 ton. Ini panjangnya 435 berarti 12 semuanya. Ya, jadi 0, 4, 0, 8, 0, 0,437 ya, 07 dan 12. Jadi data di sini 0, 4, 7, 12 ya. Sudah saya isi ya. Oke, di case 3. Kemudian beban pertama untuk beban retribusi 3, kemudian 0, kemudian 4, 4. Jadi di sini minus 3, kemudian 0, kemudian minus 4, di sini minus 4 juga. Oke, sudah ya. Ketiga beban meratanya, kemudian beban terpusatnya 7 kN di join yang kedua
Ini saya hidupkan dulu minus 7, oke. Momennya itu sini 0, ya 9, kita lihat benar 7, 9 ya, sama ya, seperti ini. Nah, langsung keluar outputnya ya, seperti ini. 17, bentar. Di sini case-nya ini ada sendi ya, maka di sini saya ganti sendi. Nah, hasilnya seperti ini 12,82847 sama ya. Kemudian momennya 20 di reaksi ujung berikutnya 171528 26171528, oke. Sekarang momennya yang pertama 0, kedua minus 1,05833. Oke, sama ya. Sekarang kalau yang bisa kita pakai yang Optimus Co. Nah, data untuk output di sini sudah saya sesuaikan ya dengan data yang di case 3 ini, yang ini. Jadi ada luas penampangnya, ada momen inersianya untuk balok 200 kali 400 ya, tingginya 400, lebarnya 200. Untuk koefisien geser balok persegi itu sama dengan 5 per 6. Jadi nilai di sini adalah 5 per 6, 0,8333. Kemudian modulus elastisitasnya adalah beton, itu 29.725 MPa. Kemudian angka persennya 0,2. Ini untuk beton bertulang ya. Oke. Nah, setelah datanya dimasukkan di sini, kita masukkan data bebannya, keluar hasilnya, kita periksa. Untuk SAP 12,83194, untuk ini 12,83194 ya. Kemudian 0, 26,16806, 26,16806, minus 61,1672, minus 61,0,1672. Sama ya, 100% semua sama. Alhamdulillah. Nah ya, jadi seperti itu cara pengisian datanya. Eh, saya rasa untuk perkenalan Femcalc juga cara pengisian datanya sudah cukup sampai di situ dulu. Saya rasa sudah cukup jelas cara penggunaannya. Jadi silakan digunakan aplikasi ini secara gratis, free ya. Mau dipelajari juga di cara perhitungannya yang di sini, data di sini. Ya, ini silahkan dipelajari yang di sini. Mungkin agak kacau balau kalau kalian melihatnya pengisian, maksudnya pengaturan tata letak tempat dari setiap perhitungan ya. Bukan sengaja, tapi eh, saya sendiri yang sudah terlanjur kadung ya mengaturnya seperti ini untuk memisahkannya kembali atau menatanya kembali agar mudah diperiksa itu eh, agak kerepotan juga saya. Jadi saya biarkan seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik. Jika tertarik untuk mempelajari, bisa kok bisa seperti itu ya perhitungannya bisa muncul seperti ini ya. Eh, Kemudian eh, saya sarankan sebelum diotak-atik aplikasi ini, di backup dulu ya, disimpan dulu yang satu file yang utuh yang tidak disentuh-sentuh. Jadi untuk cadangan kalau misalnya kita tidak sengaja merusak yang file yang sudah kita edit, untuk mengembalikannya atau bisa mengambil mengcopy lagi dari file backupnya. File yang aslinya itu jangan disentuh. Jadi yang diedit itu yang kopiannya. Sehingga kalau rusak, kopiannya tidak masalah dihapus ya. Kemudian dibikin lagi kopian baru dari yang aslinya, diotak-atik lagi, dan seterusnya ya. Jadi tidak akan kacau jadinya. Eh Kalau ada pertanyaan dan segala macam, silakan hubungi saya, bisa melalui email saya ini ya, mirzangani.com ya. Oke, eh, saya pikir sudah sampai di situ saja dulu. Terlalu banyak nanti bikin bosan, kepanjangan nanti bikin pusing. Oke, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam, saya tutup ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.